Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Intan Nisa Salihah, dan juga Syifa Angelina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil bacaan kami terkait peran intuisi dalam perspektif Al-Ghazali. Langsung saja yang pertama, biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tos, Iran pada tahun 1058. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Al-Ghazali ini menuntut ilmu di berbagai pusat pembelajaran Islam terkemuka pada masanya, dengan fokus studinya adalah filsafat, logika, dan ilmu agama. Al-Ghazali banyak berkontribusi dalam pengembangan tasawuf serta berhasil mensintesiskan akal dan wahyu. Nah, beberapa karya Al-Ghazali diantaranya adalah Ihya Ulum Al-Din, Al-Munhid min Al-Dalal, Tahafut, dan Falasifah. Sorry. Berikutnya adalah selanjutnya adalah hakikat intuisi. Al-Ghazali memandang intuisi sebagai cahaya ilahi yang ditemukan oleh Allah ke dalam hati manusia. Nah, cahaya ilahi tersebut memungkinkan seseorang untuk memahami kebenaran sejati. Intuisi melampaui pengetahuan empiris dan rasional karena melibatkan pengalaman langsung dan suprarasional yang diperoleh dari penyucian hati. Jadi untuk manusia mendapatkan intuisi dibutuhkan berbagai proses yang panjang seperti melalui penyucian diri dan latihan spiritual sehingga seseorang baru bisa mendapatkan intuisi yang dari intuisi tersebut juga bisa mendapatkan kebenaran sejati. Untuk pembahasan kedua, yakni peran intuisi. Jadi sama seperti eh, 4 sumber pengetahuan lain yang kita pelajari dalam epistemologi, yakni rasio, empiri, naluri, dan nurani. Intuisi ini juga berperan eh, sebagai sumber pengetahuan atau sebagai sarana untuk mencapai kebenaran. Nah, eh, dari intuisi kita tahu bahwa pengetahuan itu enggak cuma dicapai oleh rasio dan empirik, sama seperti yang biasa digaungkan masyarakat barat, gitu. Tetapi pengetahuan juga bisa dicapai melalui anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Nah, tetapi dari artikel yang kami baca bahwa intuisi ini kemudian juga tidak secara tiba-tiba, namun sebelumnya terdapat riadoh atau apa ya, latihan-latihan yang kemudian nantinya dari latihan tersebut mencapai puncak dengan intuisi atau cahaya dari Tuhan. Nah, intuisi dapat disebut nur atau cahaya yang Allah hujamkan pada dada seseorang sehingga sesuatu pengetahuan itu terungkap. Next. Nah, kemudian hubungannya dengan akal. Mungkin akal sudah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian apa kaitan akal dan intuisi ini? Akal dan intuisi ini memiliki hubungan yang erat. Bahwa intuisi berperan ketika akal telah melakukan dan mengupayakan aktivitas yang intens untuk memecahkan suatu masalah.
kemudian diendapkan atau mengambil beberapa waktu sehingga membiarkan nur cahaya dari Allah masuk. Nah, Al-Ghazali eh, Al-Ghazali ini eh, pernah mengalami keraguan-raguan gitu terhadap ilmu yang dipelajarinya terkait ilmu sains dan fisika. Eh, Kemudian dari keraguan-keraguan itu eh, Al-Ghazali kemudian mencoba jalan lain yaitu riyadhah dengan eh, mujahadah seperti itu eh, yang kemudian dari riyadhahnya itu eh, beliau mendapatkan eh, cahaya gitu atau pengetahuan gitu bahwa sesungguhnya yang dipelajari oleh ilmu sains itu eh, bisa bisa diragukan juga. Nah, sebagai contoh, jadi Al-Ghazali ini juga mendalami ilmu tasawuf. Eh, di sini tasawuf eh, dijadikan sebagai contoh pengetahuan intuisi karena melalui ajaran-ajarannya kemudian dapat terbuktikan gitu bahwa ada loh kebenaran, ada pengetahuan yang dicapai eh, tidak berdasarkan rasional dan empirik belaka, tetapi juga dengan anugerah dari Tuhan. Nah, disebutkan bahwa ahli tasawuf menggunakan jalan ilmu dan amal dan perasaan juga dapat mendeteksi kebenaran. Jadi, eh, melalui melalui amal dan berdasarkan ilmu juga, kemudian seseorang mendapatkan pencerahan pada eh, hatinya, pada perasaannya, gitu. Dan itu disebutkan bahwa eh, hal tersebut merupakan cahaya atau petunjuk dari Tuhan. Nah, menurut Hasan juga dalam artikel yang kami baca bahwa tasawuf itu merupakan eh, perjalanan yang terbaik dan metode mereka sangat benar dan akhlak-akhlak yang kemudian ditunjukkan oleh ahli tasawuf itu merupakan akhlak yang terpuji. Mungkin sekian presentasi dari kami. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Jadi ini ya sedikit saya jelaskan kembali bahwa intuisi ini salah satu sumber pengetahuan di antara 5 sumber pengetahuan yang kita pelajari di kajian epistemologi. Nah, kalau dalam pembahasan psikologi ada 4 jenis intuisi yang bisa dikatakan bahwa eh, pengetahuan yang diraih oleh intuisi ini bersifat tiba-tiba gitu. Bisa jadi bentuknya direct knowing, kemudian the unconscious mind, kemudian heart intelligence, dan juga direct perception. Kalau direct knowing itu contohnya ketika kita tiba-tiba ingin membaca buku gitu. Kemudian dari membaca buku itu kita mendapat pengetahuan yang selama ini kita cari. Gitu. Kemudian kalau the unconscious mind itu pengetahuan yang sudah mengendap. Misalkan kita melewati suatu gang yang sempit gitu, tapi kita
merabas aja, tetap jalan aja. Nah, eh, itu termasuk pengetahuan akan unconscious mind. Kemudian ada herd intelligence. Itu ketika kita tiba-tiba merasa nggak enak, perasaan kita merasa ada yang salah gitu. Itu misal kita mau naik pesawat, tapi kemudian perasaanku nggak enak ya. Terus aku nggak jadi naik pesawat dan ternyata pesawatnya jatuh. Nah, kayak gitu itu disebut herd intelligence. Kemudian direct perception itu eh, ketika kita lapar tapi tiba-tiba teman kita dari jauh itu ngajak makan itu. Jadi benar kalau eh, dalam istilah epistemologi juga bisa disebut knowledge by acquaintance. Nah, itu kalau dalam ilmu psikologi. Tapi ketika kita membahas dunia Islam, hal tersebut ada dalam kajian ilmu tasawuf dan pengetahuan-pengetahuan itu bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan anugerah dari Allah gitu. Jadi Allah memancarkan cahaya pengetahuannya kepada seseorang. Nah, saya ingin mendiskusikan dengan yang sudah dialami Mas Jonathan dan teman-teman ini dari pengalaman Mas Jonathan misalnya. Beberapa mata kuliah core filsafat yang membahas intuisi sebagai sumber pengetahuan, ya tentu selain epistemologi apalagi ya. Kemudian lalu kan biasanya muncul ya di antara eh, kelompok-kelompok filsuf yang eh, mengkritik atau bahkan tidak menerima sama sekali, misalnya intuisi itu jadikan sebagai sumber pengetahuan karena menurut mereka ukuran-ukurannya tidak jelas, terlalu terpersonalize dan sebagainya. Nah ini coba Mas Jonathan memberikan perspektif pengalaman seperti apa Mas? Silakan Mas. Oke, Pak. Saya kira memang apa ya, intuisi itu kan suatu sumber pengetahuan yang kompleks, tidak seperti mungkin apa namanya empirisme atau rasionalisme gitu. Misalnya dalam dalam beberapa penjelasan itu kan ada yang memandang intuisi itu sebagai sumber pengetahuan yang sifatnya berdasarkan apa kepercayaan, misalnya dalam konteks agama-agama dan konteks mistisisme gitu. Ataupun ada yang memandang mistisisme apa namanya intuisi ini sebagai sumber pengetahuan yang sifatnya adalah akumulasi dari pengalaman, misalnya seperti Bergson itu. Jadi memang apa ya, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam aspek kehidupan manusia, lebih-lebih dengan kaitannya dengan pengetahuan, itu ada hal-hal yang sifatnya itu intuitif, hal-hal yang sifatnya adalah penampakan pengetahuan secara langsung gitu. Tetapi yang menjadi persoalan atau yang mungkin dipersoalan itu adalah bagaimana hal-hal tersebut bisa terklasifikasi dengan jelas, karena bagaimanapun kan pengetahuan itu ketika berubah dari knowledge menjadi science itu kan harus ada metode yang jelas, harus ada keterbukaan dan keterfalsifikasionalkan gitu. Lah dalam intuisi ini, dalam beberapa apa namanya pengalaman saya untuk berada dalam kelas-kelas yang membahas intuisi, itu
mengalami permasalahan di sana untuk apa namanya melakukan pemetodean atau klasifikasian yang jelas seperti sumber pengetahuan yang lain. Tetapi memang se sepenangkapan saya bahwa ya ini tidak bisa dipungkiri gitu apa namanya keberadaan intuisi ini karena bagaimanapun ketika kita bersinggungan dengan realitas itu pasti ada aspek di mana kita mengalami semacam insight atau pengalaman kualitas secara langsung gitu. Uh, saya kira memang kalau soal kritik itu ya tentu saja pada aspek justifikasi ya, bagaimana intuisi ini bisa dijustifikasi secara apa kalaupun tidak secara objektif ya secara intersubjektif gitu. Karena tentu saja kalau ruang pengetahuan yang sifatnya publik maka tentu saja harus ada pertanggungjawaban gitu. Tidak semata-mata hal pengalaman intuitif itu yang tertuturkan itu bisa apa namanya bisa diterima oleh orang yang menerima tuturan itu. Tapi saya kira penting untuk merefleksi Al-Ghazali tadi ya bahwa apa namanya intuisi itu bukan suatu yang masuk dalam ruang diskusif, tapi laku atau pengalaman tiap subjek yang ingin merasai pengetahuan itu gitu dengan akhlak atau takholi sampai tajalinya Al-Ghazali tadi gitu. Menurut saya begitu sih, Pak. Sekaligus saya mendrive dari pengalaman yang sudah dilakukan selama ini. Ya, memang kalau bicara dalam khasanah intelektual Islam, eh, tentu saja intuisi sebagai bagian sumber pengetahuan itu sangat terafirmasi ya karena beberapa filsuf, kemudian juga ahli tasawuf atau praktisi sufi, kaum sufi juga memberikan ruang yang sangat lebar dan kokoh dalam memanfaatkan intuisi sebagai sumber pengetahuan. Tapi kalau dalam tradisi filsafat Barat memang eh, hampir mungkin kalau bisa saya katakan mainstreamnya ini eh, tentu sebagian meragukan bahkan mengkritik bahkan menafikan atau menegasikan intuisi sebagai sumber pengetahuan. Meskipun beberapa eh, justru melakukan advokasi yang cukup luar biasa seperti yang tadi untuk mendukung intuisi ya seperti yang tadi disampaikan Mas Jonathan Bergson, kemudian Swan, kemudian lalu diperluas diperkokoh oleh Nasser dengan eh, kecakapannya untuk pengetahuan Barat dan Islam atau tradisi Islam mampu menjelaskan itu. Nah, tadi saya lupa Mbak Intan atau Mbak Siva Intan mungkin ya. Tapi coba menunjukkan bukti juga bahwa dalam kajian epistemologi di bidang psikologi juga intuisi dieksplanasi secara lebih luas dengan ada membuat tipologi yang jelas. Nah, ini saya kira secara akademik tentu tidak terbantahkan ya, tentang bagaimana posisi intuisi ini. Nah, ini suatu hal yang menarik mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut. Saya berharap atau mungkin membayangkan di antara kalian ini di ruang kelas ini yang mengambil mata kuliah PAI kontekstual ini eh, terinspirasi untuk mengembangkan kajian-kajian yang lebih luas atau lebih detail lagi terkait dengan intuisi sebagai sumber pengetahuan.
Saya kira mendialogkan tradisi filsafat Islam dengan mencoba eh, mendiskursuskan dengan tradisi filsafat Barat itu menjadi satu hal yang saya kira menarik dan memancing perhatian lebih dari eh, kelompok-kelompok filosof yang atau pegiat filsafat yang setidaknya mengkritik intuisi ini ya eh, sebagai sumber pengetahuan. Nah, oke, terima kasih Mas Setan. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu juga untuk diskusi lebih lanjut. Dan tadi Mbak Intan, Mbak Siva ya, eh, sempat memunculkan juga nama Mbak Dina ya tadi. Mbak Dina masih Ya, bergabung, Mbak Dina. oke. Mbak Dina pertama kali mendapatkan atau mendengar atau mengetahui diksi intuisi itu di mata kuliah apa, Mbak? Kalau saya di etika sama di dulu tuh metode epistemologi, di mana itu Iya. intuisi jadi sumber pengetahuan, salah satu sumber pengetahuan. Oke, kalau yang epistemologi tadi sudah banyak dikembangkan oleh teman-teman. Nah, ini yang boleh cerita bagaimana lalu mengaitkan dengan etika, Mbak. Kira-kira seperti apa? Baik, mungkin karena aku juga ambil perminatan etika, di mana ketika kita bersikap baik atau bertindak baik tuh biasanya diawali dengan sumber pengetahuan itu dari intelektual. Tapi karena kebiasaan, karena sudah terbiasa untuk berbuat baik sampai pada akhirnya ketika kita bertindak tuh berdasarkan intuisi kita. Seperti itu. Nah, kalau pernah ingat di PAI 1 dulu kan ada membahas etika, moral, dan akhlak ya. Pernah ya, Mbak ya? Dulu ya. Iya, Pak. Nah, itu kan biasanya kalau mengutip Al-Ghazali misalnya, ya, akhlak itu indikatornya mudah sekali. Sesuatu yang naturally, automatically, tanpa ada rekayasa atau pemikiran terlebih dahulu, yang itu muncul dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita. Maka itu akan menunjukkan perbuatan atau perkataan baik, maka orang menjadi berakhlakul karimah atau akhlak mulia. Baliknya kalau buruk, maka juga ya. Nah, itu kan ya hampir sama tapi ya seperti yang disampaikan dikaitkan dengan eh, etika. Tapi lalu apa yang membedakan di antara keduanya, Mbak, menurut Mbak Dina? Kalau menurut saya mungkin lebih ke sebenarnya sama aja ya Pak. Kalau dilihat dari teleologisnya kayak apa. Cuman mungkin dari bentuk tindakannya itu entah itu kalau etika kan tentang bertindak baik, tapi itu pun ada irisannya sama agama. Saya rasa mungkin di sana ada apa ya, irisan antara etika dengan agama itu seperti apa dan sampai pada akhirnya tujuannya itu ya untuk terbiasa menggunakan intuisi sampai pada akhirnya apa ya, terbiasa untuk berbuat baik seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak pengayaannya. Nah, demikian Mbak Intan, Mbak Syifa. Ada dua teman yang coba memberikan tambahan dengan experience di ruang refleksi dari pengalaman kelas masing-masing. Nah, sekarang silakan Mbak Syifa dan Mbak Intan untuk memberikan eh, tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dina dan Mas Janatan yang dalam drive yang sudah saya lakukan. Silakan Mbak. Ya, terima kasih buat teman-teman yang menambahkan. Saya juga dia pembahasan terkait intuisi ini tidak cuma di, di matkul ini, tetapi sebelum-sebelumnya di matkul epistemologi, ada etika, mungkin kita juga pernah membahas hal tersebut gitu ya, karena
hal ini sangat berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini kita usahakan dan ingin kita capai gitu. Mungkin Syifa bisa menambahkan. Silakan Mbak Siva. Ya, terima kasih Mbak Intan sudah menambahkan. Saya setuju banget soal intuisi ini. Kalau di mungkin saya pernah baca di sebelumnya di dalam ilmu tasawuf, orang-orang menganggap ilmunya terlalu tinggi dan tidak bukan dianggap sebagai apa namanya pengetahuan karena terlalu tidak ada metodenya dan tidak ada bukti empirisnya, tapi ternyata uh, intuisi ini juga bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang bahkan malah melebihi pengetahuan empiris itu sendiri dan melebihi akal rasional. Jadi ternyata dari diskusi siang hari ini tentu kita atau saya sendiri berharap ya kita sebagai pegiat filsafat di satu sisi, tapi juga sebagai seorang Muslim di sisi yang lain, tentu tidak meragukan lagi ya secara normatif intuisi diberi ruang afirmasi juga dari Al-Quran, hadis Nabi, experience para ulama yang terbimbing, dan secara akademik ternyata tadi yang disampaikan Mas Janatan dengan pengalaman di ruang mata kuliah yang lain dan juga Mbak Siva juga ternyata secara akademik banyak kajian yang memberikan juga afirmasi terhadap intuisi. Oke, jadi ini tentu kompetensi yang diharapkan di dalam mata kuliah PAI kontekstual ini, dan silakan kalian bisa mengembangkan konsep ini dalam berbagai kesempatan tulisan maupun kajian-kajian dan karya-karya ilmiah yang lain. Ya, ruang kelas ini hanya sebagai atau dijadikan sebagai insight atau inspiration tools ya untuk mengembangkan lebih lanjut. Baik, mungkin dari sedikit yang bisa dipetik dari pertemuan hari ini adalah meskipun banyak pengetahuan empiris yang berkembang di luar, kita tetap harus dapat mempertimbangkan pengetahuan intuisi untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga, dan diterapkan apa yang kita dapat dari intuisi tersebut kita terapkan di semua aspek kehidupan kita. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman telah mendengarkan presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Indah, Mbak Siva sudah melaksanakan tugas. Silakan diberi tanda apresiasi oleh teman-teman, dan sekaligus mari kita tutup kuliah pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri wallahu a'lam bishawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.